seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Karena ini sudah kurang ajar. Kamu yang utang, kamu yang bikin kebijakan hancur-hancuran. Kamu beli pesawat bekas, kamu bikin kapal bekas. Semua itu uang rakyat kamu rugikan. Tapi di saat ketika kamu tidak mampu meyakinkan dunia untuk mendapatkan investasi, kamu memperbudak aparat di level bawah. Ini bajingan, ini tidak adil. Ini harus dihentikan. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Lakukan pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan guru di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang hidupnya sangat menderita. Prabowo tahu itu enggak? Dia harus menambah keuangan bagi mereka. Saya berasal dari keluarga guru, merasakan itu. Masih efisiensi itu. Dengan segala cara. Dia tegakkan hukum, mengambil hak rakyat di tangan oligarki. Nanti dia serahkan kepada orang-orang kecil yang berhak menikmati negara ini. Bukan kampanye-kampanye brengsek, omong-omong. Maka sebab itu saya mengatakan, persoalan pribadi psikologi kamu selesaikan. Ya, baru kamu bisa menyadari bahwa makhluk sosial yang ideal itu adalah laki dan perempuan. Di situ tauhid keseimbangan. Anda akan punya kasih sayang. Di situ akan hadir Tuhan, akan hadir cahaya Allah. Maka pidato-pidatomu tidak kasar lagi. Kamu akan merasakan. Kalau saya mengajak rakyat kecil untuk mereka hidup sederhana, pegawai kecil hidup sederhana, maka presiden 80% hartanya dihibahkan untuk rakyat. Kalau tidak, kamu pembohong, kamu penipu, dan ini hanya kampanye politik dan harus dilawan oleh seluruh elemen rakyat. Jangan takut. Jadi masuk kepada dimensi efisiensi ini di hampir beberapa media, saya terpantik oleh kemarahan. Ini bajingan. 5 tahun kamu bikin apa? Waktu jadi Menhan, kamu tahu arah kebijakan Jokowi itu membahayakan keuangan negara. Utang ugal-ugalan, sumber daya alam dirampok. Hak-hak jutang tanah rakyat ini hilang begitu saja. Kau Menhan pada saat itu, kau punya senjata, kau jenderal, kau Kopassus. Kenapa kamu tidak mencegah presiden yang melakukan sikap kurang ajar itu? Justru kamu bersekutu, kamu memperkuatkan rasa kedekatan. Dan ketika beban-beban itu ditinggalkan oleh Jokowi, baru kau tampil pidato berapi-api, omong kosong, mengatakan saatnya efisiensi anggaran. Ini tidak adil. Saya belum mau menuduh Prabowo. Ya, saya masih berhenti. Ada krisis faktor mentalitas, psikologi. Kenapa saya butuh hadirnya Mbak Titi dan agar rakyat lihat bagaimana kalau seorang pemimpin membuat kebijakan ada perempuan di sampingnya, istrinya. Apakah kebijakan ini dibiarkan oleh istri yang baik? Saya yakin tidak. Kalau ada Mbak Titi di samping Prabowo, dia akan menjadi pembisik yang menyalurkan aspirasi rakyat. Sekarang kalau kita lihat memang Mbak secara substansi. Sorry Bang, ini agak sedikit emosional karena ini memang seorang perisal itu harus emosional. Masalah jutaan hajat hidup orang banyak. Jadi pola efisiensi ini adalah copy paste Firaun, copy paste Namrud. Secara pendekatan spiritual tidak ditemukan kepemimpinan yang berbasis ar-Rahman ar-Rahim, keadilan. Karena pidato-pidatonya presiden, kalau saya baca sendiri itu seperti menampar angin. Tidak ada bikin kita takut dengan pidato-pidato. Padahal katanya nakut-nakutin orang. Substansinya sama Presiden Prabowo kan belakangan kan kita lihat. Ya artinya secara substansi itu mau tujukan ke siapa? Untuk menjawab krisis pada dirinya. Abang ini kalau tidak ada pendamping, perempuan di sampingnya, tingkat kegelisahan itu kuat sekali. Mau ditutup seperti apa nggak bisa.
yang diperlukan. Dan ujung-ujungnya kan orang-orang tidak yang di sekelilingnya tepuk tangan segala macam. Iya. Itu seperti orang melihat kita tepuk tangan melihat apa itu kera, bro itu yang dia ini pemain di lapangan apa itu? Orang tepuk tangan untuk seekor bro. Iya, bukan tepuk tangan. Mereka pesta-pesta di istana. Mereka pesta, menteri-menteri joget-joget di saat presiden mengalami krisis mental, menghadapi yang disebut tantangan efisiensi. Ini brengsek nggak nih? Menterinya joget-joget di istana pakai uang rakyat, apakah itu efisiensi? Jadi saya kembali. Dan itu bukan hanya sekali, Bang, kata efisiensi itu kan Latin. Iya. Kalau kita bicara kesederhanaan, apa makna kesederhanaan dalam Islam? Bagaimana membangun kesederhanaan dalam Islam? Jangan main-main. Setiap tahun kita masuk dalam proses pembentukan manusia sederhana, disebut bulan Muharram. Untuk mensucikan diri kita, menghapus seluruh hawa nafsu, untuk menjadi manusia yang memiliki fitrah, yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, untuk dia bertindak kasih sayang, keadilan. Siapa mereka? Landasannya adalah sederhana. Mau contoh konkret sebagai pemimpin yang hebat, semua orang merujuk kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Islam, tokoh nomor 1 dunia. Kekuatannya mengajak umatnya hidup sederhana. Dampak sederhana ini membuat mesin-mesin penindasan oligarki hancur. Alat produksi apapun tidak bisa menghancurkan sisi kemanusiaan. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara